Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usuli Tsalatsah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari perkataan penulis, yaitu dengan apa engkau dapat mengetahui Rabbmu, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan, dan dari makhluk-makhluknya adalah langit-langit beserta 7 lapisnya, bumi-bumi beserta 7 lapisnya, apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara keduanya. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, "War-Rabbu huwal ma'budu." Rabb, dia adalah yang diibadahi, yang disembah. Wal alamina, ya Rabbul alamin, al alamina al makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was samai wal ardi wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala wa rabbul jami'i wa khaliqul jami'i jalla wa ala. Alamin, dia adalah makhluk-makhluk semuanya, dari jin, manusia, langit, bumi, juga para malaikat, semua selain Allah adalah alam. Di bawah kehendak Allah, di bawah pengaturan Allah, diciptakan oleh Allah, di bawah kepemilikan, kepenguasaan Allah. Wa huwa rabbuha, dan dia adalah Rabbnya. Wa Rabbul Jami', dan Rabb semuanya. Wa Khaliqul Jami', dan pencipta semuanya, Jalla wa ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Ta'ala mengatakan, wahai sekalian manusia, semuanya, karena semuanya diciptakan oleh Allah, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Karena dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Khalaqal jami'a alladzina qablana walladzina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Khalaqal jami'al ladzina qablana, Allah yang telah menciptakan semuanya sebelum kita. Walladzina ba'dana, dan semuanya setelah kita dari Nabi Adam. Wa ma qablahu, apa yang sebelum Nabi Adam, juga Allah yang menciptakannya. Siapa? Seperti jin, malaikat, arsh, qalam, wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu. Maka dia, Allah, menciptakan semuanya agar semuanya bertakwa kepada dia, wa ya'buduhu, dan beribadah kepada dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Thumma bayyana subhanahu ba'da af'alihi, kemudian Allah menjelaskan sebagian perbuatan-perbuatannya. Ya, ba'da, apa ba'da? Sebagian. Af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Faqala alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi firasya, sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunannya. Apa kata Syekh bin Baz?
faja'alal arda firasyan linnasi wa mihadan lahum 'alaiha yaskununa wa 'alaiha yabnuna wa 'alaiha yanamuna wa 'alaiha yamshuna wa arsaha bil jibali. Faja'alal arda firasyan, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk manusia. Wa mihadan lahum, dan sebagai tempat tidur untuk mereka. 'Alaiha yaskununa, di atasnya mereka tinggal. Wa 'alaiha yabnuna, dan di atasnya mereka membangun. Wa 'alaiha yanamuna, dan di atasnya mereka tidur. Kayak Ustaz Habib. Lah tanah Ustaz Habib. No, pas lagi kan tidur. Wa 'alaiha yanamuna, dan di atasnya mereka tidur. Wa 'alaiha yamshun, dan di atasnya mereka berjalan. Makanya adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan bumi itu datar, sehingga kita bisa membangun, bisa tinggal, bisa menjadi tempat tidur, bisa berjalan. Wa arsaha bil jibali, dan Allah menetapkannya dengan gunung-gunung. Menetapkannya yaitu menjadikan pasak dengan gunung-gunung. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a binaa'a faja'alaha binaan wa saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun. Perhatikan harakat-harakatnya. Kenapa? Umar? Artinya yang mana? Arsaha, menetapkannya. Bil jibali, dengan gunung-gunung. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunannya. Ana baca dulu. Faja'alaha binaan wa saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'riduna wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamari wa anzala minas samai ma'an ay minas sahabi fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum anwa'ul arzaqi fi kulli makanin wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunannya. Faja'alaha, ha domir, menggantikan kata yang mana? Dan Allah menjadikannya, ya. Nya itu apa? Sama, ya, langit. Maka Allah menjadikan langit sebagai bangunannya. Wasaqfan mahfuzan, dan atap yang dijaga. Wahum an ayatiha mu'ridun, namun mereka dari tanda-tanda kebesaran Allah berpaling. Yaitu kebanyakan manusia berpaling dari tanda-tanda yang telah Allah berikan kepada mereka semua. Padahal semua ini yang dia lihat, tidak satupun arah dia menghadap kecuali semua yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanaha bin nujumi, dan Allah menghiaskan langit, kembali lagi ke langit, bin nujum, dengan bintang-bintang, wasyamsi wal qamar, dan matahari dan bulan. Wa anzala minas samai ma'an, dan dia menurunkan dari langit air, ay minas sahabi, yaitu dari awan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah mengeluarkan bihi, kembali ke mana?
air. Ahsan. Lalu Allah mengeluarkan dengan sebab air. Minas samarat, berupa buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki untuk kalian. Anwa'ul arzaqi, jenis-jenis rezeki fi kulli makanin, di setiap tempat. Wa yuhyillahu bihil arda ba'da mautiha. Wa yuhyillahu, dan Allah menghidupkan. Bihi, dengan sebabnya, itu dengan sebab air. Allah menghidupkan dengan sebab air. Menghidupkan apa? Menghidupkan bumi setelah kematiannya. Yang tadinya gersang, kemudian menjadi hijau. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Allah tutup dengan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan Allah tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunannya. Maka janganlah kalian jadikan Allah tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Ay ashbahan wa nuzara'a ta'budunaha ma'ahu la sanaman wala jinnan wala malakan wala ghaira dzalik. Ashbahan, yaitu sesuatu yang serupa-serupa. Wa nuzara, padanan-padanan atau tandingan-tandingan. Yang padanan-padanan itu sepadan-sepadan ya. Janganlah kalian jadikan Allah serupa-serupa, sepadan-sepadan, tandingan-tandingan. Ta'budunaha, yang kalian menyembahnya, ma'ahu, bersama Allah, yaitu menduakan Allah. La sonaman, jangan kepada patung, wala jinnan, jangan dan juga kepada jin, wala malakan, dan jangan juga kepada malaikat, wala ghaira dzalik, dan kepada selain itu, yaitu jangan kalian jadikan tandingan. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, fal ibadatu haqqullahi wahdahu laisa lahu nadidun wala nazirun wala mathilun bal huwal ilahul haqqu wa kana al musyrikuna yattakhiduna lahul andada wan nadhaira wal amthala minal asnami wal jinni wal malaikati wa ya'budunahum min dunillahi wa yastaghithuna bihim fa ankara Allahu alaihim dzalika wa bayyana anna hadhihi al makhluqati laysa laha haqqun fil ibadati wala qudrata laha ala syai'in illa bi idnillahi subhanahu wa taqdirihi. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Ibadah haqqullahi wahdahu, dia adalah hak Allah semata. Laisa lahu nadidun, tidak ada tandingan untuk Allah. Wala nadhirun, tidak juga ada yang sepadan dengan Allah. Wala mathilun, dan tidak juga ada yang semisal dengan Allah. Bal huwal ilahul haqq, akan tapi dia adalah ilah yang hak. Wa kana al-musyrikuna yattakhiduna lahul andada, dan dahulu orang-orang musyrik menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Dan mereka menyimpang pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Salah satu bentuk penyimpangan adalah mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama Allah. Lat diambil dari kata apa? Ilah. Uzza diambil dari kata apa? Aziz. Manah diambil dari kata apa? Mannan. Ini salah satu bentuk kesyirikan dan penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Allah tandingan-tandingan, padanan dan permisalan-permisalan dari patung-patung mereka. Wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan para malaikat. Ya, nanti itu antum pelajari ya di kelas 2.
bentuk-bentuk penyimpangan pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ada 5 jenisnya. Nanti antum pelajari insyaallah. Ya, sekarang hanya sebagai awalan saja. Syarahnya mudah. Cuman sebagai bacaan agar antum paham secara umum. Adapun nanti pembagian, rincian, definisi itu di kitab yang lebih luas. Akan kita lalui insyaallah. Wa ya'budunahu min dunillahi, yang mereka beribadah kepada sesuatu tersebut selain Allah. Wa yastaghitsuna bihim, dan mereka beristighasah dengan mereka, yaitu dengan patung, jin, malaikat selain Allah. Wa ankarallahu alaihim dzalik, dan Allah mengingkari atas mereka hal itu. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan, anna hadhil makhluqati laisa laha haqqun fil ibadati. Anna hadhil makhluqati, bahwasanya makhluk-makhluk ini laisa laha, dia tidak memiliki hak sedikit pun fil ibadati, dalam ibadah. Wala qudrata laha ala syai'in, dan tidak ada kemampuan untuknya atas sesuatu illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah dan takdirnya. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsirih, berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i min sama'in wa ardin wa thimarin wa ashjarin wa matarin wa ghairi dhalik huwa al-mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala wa ayyuta'a li'annahu rabbul jami'i wa khaliqul jami'i kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan semua ini, yaitu langit dan bumi, thimar, buah-buahan, asjar, pepohonan, wa matarin, hujan, wa ghairi dzalik, dan selain itu, dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq, yang berhak lil ibadati, untuk diibadahi. Wa an yuta'a, dan untuk ditaati. Li'annahu rabbul jami'i, karena bahwasanya dia adalah Rabb semuanya. Wa khaliqul jami'i, dan pencipta semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita akan masuk ke makna ibadati wa anwa'uha. Makna ibadati wa anwa'uha. Makna ibadah dan jenis-jenisnya. Ya, perhatikannya anwa'uha ya, bukan wa anwa'iha, atafnya ke makna. Berkata penulis rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dhalik minal ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillah. Waddalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Di sini kata penulis rahimahullah, wa anwa'ul ibadah, dan jenis-jenis ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah memerintahkan dengannya. Seperti apa ibadah yang Allah perintahkan? Contohnya Islam, iman, ihsan, dan nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Wa minhu, dan dari jenis ibadah juga adalah doa, rasa takut, rasa harap, tawakal, raghbah, rasa harap, rahbah, rasa khawatir.
Antum terjemahin ya. Kecepatan enggak? Adrian? Ketinggalan? Enggak. Ya, doa, khauf, rasa takut, roja, rasa harap, tawakal ya. Raghbah itu rasa harap. Rahbah rasa khawatir. Khusyuk ya khusyuk. Khasyah rasa takut. Wal inabatu kembali. Wal isti'anatu meminta pertolongan. Wal isti'adatu memohon perlindungan. Wal isti'adatu memohon perlindungan. Wal istighatsatu yaitu memohon pertolongan juga. Ya, itu nanti di kitab yang lebih luas saja ya, akan dijelaskan perbedaan-perbedaannya nanti insyaallah. Wadzabahu dan menyembelih. Wan nadru dan bernazar. Wa ghairi dzalik dan selain itu dari ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Semuanya kulluha lillahi. Semuanya adalah milik Allah. Hanya boleh dipersembahkan untuk Allah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian berdoa beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Kemudian apa kata penulis selanjutnya? Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Faman sarafa maka barang siapa yang memalingkan minha sebagian darinya yaitu dari ibadah syai'an kepada sesuatu selain Allah. Apapun itu dia palingkan kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti baginya dengan hal itu, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Allah hukumi, Allah namakan mereka dengan kafir. Ya, jadi orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dan dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Ya, jadi kebanyakan orang di luar sana banyak yang mengira bahwa doa itu bukan ibadah. Ketika misalnya dia meminta kepada selain Allah, memohon kepada kuburan, kemudian kita katakan, ya akhi, wahai saudaraku, jangan lakukan ini. Ini adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini adalah bentuk kekufuran, kesyirikan. Dia akan menjawab, bagaimana kok beribadah kepada selain Allah? Kan kita cuma berdoa, memohon. Karena dia pikir itu ibadah adalah ketika seseorang sujud. Ketika seseorang sholat itu baru ibadah. Kalau doa ya kan cuma minta. Maka di sini ditekankan dengan membawa hadis doa itu adalah inti ibadah. Bahkan semua ibadah mengandung doa di dalamnya. Yang nanti akan kita bahas itu adalah doa ibadah. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, itu saksi pembahasannya. Allah namakan ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Innal ladina yastakbirun, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu apa? Dari berdoa kepadaku. Allah namakan doa dengan ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Ya, kita bahas sedikit dari syarahnya. Di situ kata Syekh bin Baz rahimallahu taala,
Perhatikan harakatnya, berarti belum antum harakatkan kan? Yang nggak tahu. Al-ibadatu anwa'un. Minha al-islamu bi'arkanihi. Fakullu ma amarallahu bihi min a'malil islami ibadatun min salatin wa sawmin wa ghairi dhalik. Wa hakadzal imanu bi'a'malihi al-batinati kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi wa kadzalikal khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika. Fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadati wa hakadzal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa hadza aidan minal ibadati bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha. Yaitu nanti semua akan dijelaskan insyaallah oleh penulis, dalil-dalilnya, definisi dari ihsan, begitu juga dijelaskan lagi oleh pensyarah. Ini hanya secara global. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-ibadatu anwa'un. Ibadah itu memiliki berbagai jenis. Faminha, sebagian darinya adalah Islam, bi'arkanihi, dengan rukun-rukunnya. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji, itu semua ibadah. Fakullu ma amarallahu bihi, maka setiap apa yang Allah perintahkan dengannya, min a'malil islami, dari amalan-amalan Islam, adalah ibadah. Maka hanya boleh dipersembahkan kepada Allah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah, diberikan untuk selain Allah. Itu adalah bentuk kesyirikan yang tadi kita sudah sampaikan, kata penulis musyrikun kafirun. Ya, berupa salat, puasa, dan selain itu. Wa hakadzal imanu, dan begitu juga iman, bi'amalihi al-batinati, dengan amalan-amalan yang batin. Seperti apa iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, ini ibadah. Dan nanti iman itu akan dibahas dalam kitab akidah, ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman dengan takdir baiknya dan buruknya. Ini nanti akan dibahas dalam kitab akidah. Itu semua adalah ibadah. Wa kadzalikal khaufu, dan begitu juga rasa takut, wal mahabbatu, rasa cinta, war raja'u, rasa harap. Ya, nanti kita akan bahas ini adalah 3 rukun ibadah. Nanti di tempatnya saja, karena nanti diulang lagi. Kalau kita bahas di sini, nanti pas diulang lagi kita mau bahas apa gitu. Karena ini juga cuman untuk muqaddimah, pengawalan, pengantar dari jenis-jenis ibadah. Oke, begitu juga rasa takut, rasa cinta, rasa harap, ila ghairi dzalik, kepada selain itu. Fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi, maka setiap yang berkaitan dengan hati, dakhilun fil ibadati, masuk dalam kategori ibadah. Wa hakadzal ihsanu, dan begitu juga ihsan. Tadi Islam, iman, ihsan. Ihsan ya, nanti juga dijelaskan ya. Anta abudallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nanti dijelaskan. Ya, pokoknya ihsan hadza aidun minal ibadah. Ini juga termasuk dari ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadati, bahkan dia adalah yang paling tinggi dari jenis-jenis ibadah. Wa'adhamuha, dan yang paling agung. Masya Allah, alhamdulillah. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang setelahnya, yaitu adalah ibadah maka hanya boleh dipersembahkan untuk Allah, ikhlas memurnikannya untuk Allah, tidak dipersembahkan kepada selain Allah, tidak kepada patung, wali, nabi, malaikat, dan lain sebagainya. Karena itu adalah ibadah, hak milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.